Hai guys, selamat datang di Division. Kali ini Division bakal menceritakan anime Mirai Nikki yang rilis pada tahun 2011. Anime ini berjumlah 26 episode dengan satu tambahan episode penutup. Nah guys, sebelum masuk ke cerita, tolong bantu channel ini ya dengan subscribe, like, and komentarnya. So let's begin. Anime ini menceritakan tentang Amano Yukiteru, seorang murid SMP yang tidak suka bergaul dan memilih untuk mengamati orang di sekitarnya. Lalu mencatatnya di catatan harian dalam ponsel miliknya. Sepulang dari sekolah, dia segera melepas sepatunya dan langsung ke kamarnya untuk berbicara dengan teman hayalannya, yaitu Deus Ex Machina yang merupakan dewa ruang dan waktu. Dalam pembicaraan tersebut, Deus bertanya apakah Yuki merasa kesepian. Namun Yuki menjawab bahwa dia tidak benar-benar kesepian. Selanjutnya, Deus mengatakan tentang rencananya membuat permainan yang akan mengubah situasi dan kehidupan Yuki lebih menarik. Akan tetapi, Yuki tidak mengerti dan tidak memperdulikan apa yang Deus katakan. Yuki berpikir bahwa Deus hanyalah seorang teman hayalan. Suatu pagi, Yuki menemukan entry buku hariannya untuk hari itu telah terisi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Anehnya, peristiwa yang digambarkan dalam buku harian itu mulai menjadi kenyataan. Yuki pun kembali menemui Deus yang ia kira hanyalah teman hayalannya dan bertanya apakah yang sedang terjadi. Deus mengungkapkan bahwa Yuki sedang mengikuti suatu survival game bersama 11 orang lainnya. Game ini merupakan sebuah death game yang dibuat oleh Deus, di mana rules-nya dianggap sangat simpel, yakni para peserta diharuskan untuk membunuh satu sama lain dengan menggunakan diari tersebut sebagai senjata utamanya, di mana si pemegang akan menggantikan posisi Deus sebagai dewa ruang dan waktu jika mereka berhasil menang. Yukiteru kemudian menggunakan buku hariannya untuk mengambil keuntungan dan menghindari masalah di masa depan. Awalnya ia merasa senang, akan tetapi semuanya berubah saat ia melihat ponselnya menunjuk kata dead end, yang berarti kematian ada di depannya. Setelah itu, Yuki menyadari bahwa ia sedang didekati oleh seorang penguntit bernama Gasa Yuno, yang ternyata merupakan salah satu pemain dalam survival game ini juga. Yuki yang menyadari hal tersebut merasa sangat takut dan terus melarikan diri dari Yuno. Akan tetapi, gadis itu mengejarnya hingga Yuki masuk ke dalam apartemennya. Yuki yang panik dengan cepat memasuki lift dengan mengklik tombol ke lantai 14. Namun belum sampai lift naik, Yuno berhasil memasuki lift dan tiba-tiba mencium kening Yuki. Yukiteru sangat kaget dan bingung dengan apa yang terjadi. Yuki mengira Yuno akan membunuhnya, akan tetapi Yuno mengatakan bahwa Yuno akan menyelamatkan Yuki. Setelah itu, Yuno bergegas mengganti tujuan lift menuju atap apartemen. Yuno menunjukkan bahwa Yuki akan dibunuh oleh Takao yang merupakan pemilik buku Mirai Nikki ketiga. Yuno pun menyusun rencana membantu Yuki menghindari Takao Hiyama dan mencoba membunuh Takao. Awalnya Yuki tidak bisa membunuh Takao, akan tetapi pada akhirnya Yuno dan Yuki pun berhasil membunuh satu pemain dalam game yang dibuat oleh Deus. Nah guys, di sini Yuno merupakan tokoh heroik di anime ini ya. Jadi sepanjang cerita anime ini bakal menceritakan tentang si Yuno dan Yuki ini ya guys. Oke, back to the story. Hari terus berlanjut dengan permainan game yang sama, di mana semua pemain mengincar dan mencoba menemui serta membunuh pemilik Mirai Nikki. Awalnya Yuki yang sangat ketakutan karena Yuno sering menguntitnya, namun perlahan tapi pasti Yuno berhasil meyakinkan Yuki bahwa Yuno benar-benar mencintai Yuki dan akan membantunya. Yuki dan Yuno bekerja sama untuk menemukan pemain lainnya dan saling melindungi. Oh ya guys, jadi Mirai Nikki ini memiliki kemampuan prediksi masa depan yang berbeda-beda ya. Contohnya, Yuki yang sering mengamati keadaan sekitarnya, maka Mirai Nikki-nya hanya bersudut pandang dari apa yang dia amati. Nah, sedangkan Yuno, Mirai Nikki-nya tentang pengamatannya terhadap Yuki. Jadi, isi catatan Mirai Nikki Yuno hanya tentang Yuki. Oleh sebab itu, Yuno sangat tahu jika Yuki berada dalam masalah dan begitu juga dengan pemain lainnya.
Setelah berhasil membunuh pemilik ketiga Mirai Nikki, identitas Yuki sebagai pemain survival game ini mulai tercium oleh pemain lainnya. Salah satu tokoh yang nantinya akan banyak berperan hingga akhir cerita juga diperkenalkan. Pemain lain itu disebut dengan pemain 9 atau kita sebut dengan Uryu Minene ya guys. Jadi Uryu Minene berhasil mengetahui identitas Yuki dan Yuno sebagai pemain survival game ini. Niatnya Minene ingin membunuh Yuki, namun berhasil dihentikan Yuno dan Minene berhasil melarikan diri. Keigo Kuruso merupakan salah satu pemain survival game, yakni pemilik buku harian keempat. Nah, Kuruso ini bekerja sebagai detektif dan berperan protagonis di awal film ini. Meskipun dia memiliki Mirai Nikki, ia ingin menghentikan rules-nya dan mempersatukan pemain survival game ini. Kuruso berhasil mengetahui bahwa Yuki salah satu pemegang Mirai Nikki dan berusaha kompromi dengan Yuki untuk menghentikan Minene. Kuruso pun berencana memancing Minene keluar dengan menjadikan Yuki sebagai umpan. Yuki dan Yuno menghabiskan waktu bersama. Di sini Yuki bertanya mengapa Yuno selalu mengikutinya, dan scan berubah ke masa lampau di mana pada saat itu ternyata Yuki memberi harapan pada Yuno. Scan selanjutnya menceritakan pelarian Minene dari kejaran polisi. Minene berhasil kabur namun malah dibius dan diculik oleh seorang pria misterius bernama Yomotsu Hirasaka. Nah, Yomotsu ini memiliki penampilan yang sangat nyentrik dan memiliki jurus hipnotis nih guys. Dia menculik Minene untuk menanyai keberadaan Yuki. Selain itu, Yomotsu ini memiliki hobi aneh, yakni mengoleksi mata manusia. Dia pun mencabut mata milik Minene. Saat Yuki mulai percaya dengan Yuno, Yuki dikejutkan dengan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi saat di rumah Yuno. Ia menemukan banyak hal menyeramkan, bahkan menemukan terdapat 3 mayat dalam ruangan di rumah Yuno. Hal ini membuat Yuki takut dan kembali ke rumah. Yuki ingin menceritakan hasil penemuannya kepada Kuruso, namun Yuki takut karena Yuno mengetahui setiap pergerakan Yuki melalui Mirai Nikki-nya. Keesokan harinya, Kuruso mengajak Yuki dan Yuno membawa mereka ke kuil Omekata yang diidentifikasi lokasi di Minene diculik. Yuki pun menghentikan keinginannya untuk melaporkan Yuno dan mengikuti perintah Kuruso. Di kuil tersebut ternyata terdapat pemain lain, yakni Tsubaki Kasugano yang merupakan kepala pendeta kuil. Mirai Nikki dari Tsubaki merupakan prediksi tentang umatnya di masa akan datang yang akan mengalami kekacauan dan dia akan dibunuh. Untuk itu, Tsubaki bersepakat dengan Yuki untuk melindunginya dan menyuruh Yuki untuk berhati-hati dengan Yuno. Yuki terpancing dengan omongan Tsubaki. Hal ini memancing kemarahan Yuno. Yuno menyadari bahwa ada kejanggalan terhadap kuil Tsubaki. Dan benar saja, tiba-tiba jemaat kuil mulai membunuh dan kini nyawa Tsubaki dan Yuki sedang terancam. Di suatu tempat di dalam kuil, Yomotsu Hirasaka membanggakan dirinya sebagai pahlawan keadilan. Minene yang mendengar itu mencaci Yomotsu. Yomotsu ternyata pemain ke-12 dan merupakan dalang di balik kekacauan kuil Tsubaki. Ia menggunakan kemampuan hipnotis kepada jemaat kuil untuk membunuh Yuki dan Tsubaki. Singkat cerita, Yomotsu berhasil dikalahkan oleh Yuno, dan kini Yuki diculik oleh Tsubaki sebagai upaya pelarian dirinya. Tsubaki menceritakan masa lalunya yang kelam dan mencoba membunuh Yuki. Namun, hal itu dihentikan oleh Yuno. Yuno segera membebaskan Yuki dengan mengganti dirinya sebagai tawanan Tsubaki. Yuki yang melihat hal ini tiba-tiba teringat akan kencannya dengan Yuno dan menyadari bahwa Yuno sangat mencintai Yuki. Alhasil, Yuki berhasil mengelabui Tsubaki dan merusak Mirai Nikki-nya. Tsubaki pun menghilang. Peristiwa ini membuat Yuki mempercayai Yuno setulusnya dan berhenti mencurigai Yuno. Hari esoknya terus berlanjut. Satu persatu, Yuno dan Yuki berhasil menemukan para pemilik Mirai Nikki. Pada mulanya, Yuki mencoba bersepakat untuk tidak saling membunuh dengan para pemilik Mirai Nikki yang berhasil mereka temui. Namun, pada akhirnya semua pemain hanya ingin menjadi pemenang dari permainan survival game ini dan memutuskan untuk tetap saling membunuh. 2 minggu kemudian, Yuki dan Yuno mulai kembali ke sekolah. Di sana, Yuki berteman dengan Hinata, Mao, Kosaka, dan Akise. Saat mereka sedang menyelidiki pembunuhan berantai, Hinata dibunuh oleh gerombolan anjing. Yuki dan kawan-kawan yang dikejar oleh gerombolan anjing bertahan di sebuah bangunan.
Berkat bantuan Mirai Nikki milik Yuki, mereka berhasil selamat, tetapi tiba-tiba mau merebut ponsel milik Yuki. Lalu Hinata muncul dan memegang diari masa depan milik ayahnya, Ten. Hinata ternyata memasukkan kematiannya dan mengendalikan gerombolan anjing itu. Tujuan Hinata dan Mao adalah merebut Mirai Nikki milik Akise. Karena Akise mengetahui ayah Hinata merupakan pembunuh berantai. Tetapi ternyata Akise bukanlah pemegang Mirai Nikki. Yuno berhasil menghentikan Hinata dan Mao. Yuki sengaja berbohong kepada teman-temannya bahwa Yuno adalah pacarnya. Karena Yuki menyadari Yuno sangat mencintainya dan rela membunuh siapapun yang mencoba merebut Yuki darinya. Ayah Hinata kini telah dibunuh oleh pemegang Mirai Nikki keempat. Ketika kejadian itu dan menjebak Yuki dan Yuno sebagai pembunuhnya. Akise berhasil menyelinap masuk ke rumah milik Yuno dan melihat semua kejanggalan yang ada di rumah Yuno. Salah satunya yakni terdapat lubang raksasa tepat di tengah ruangan. Yuki mencoba bertanya kepada Yuno akan hal tersebut. Akan tetapi Yuno menyangkal dan mengatakan bahwa dia tidak mengetahui apapun mengenai hal itu. Dalam perjalanan pulang, Akise memberitahu Yuki bahwa Akise mengetahui jika Yuno memiliki ketidakseimbangan mental atau gila gitu ya. Nah, si Akise ini berusaha untuk membuat Yuno sadar akan apa yang sebenarnya telah ia lakukan. Karena selama ini ternyata Yuno telah menulis ulang ingatannya sendiri dan ingatannya itu tidaklah sangat stabil. Akise juga bilang ke Yuki kalau satu-satunya yang bisa membuat Yuno dalam keadaan stabil adalah ketika Yuno bersama dengan Yuki. Selanjutnya scan berganti di mana kini Kuruso atau keempat membatalkan aliansinya dengan Yuki dan menangkapnya beserta Yuno. Yuno yang saat gelisah karena Yuki dibawa oleh Kuruso ke ruangan yang berbeda dengannya. Pada saat dibawa, Yuki dipaksa memainkan permainan yang mengharuskannya menembak kepalanya sendiri. Namun tepat sebelum Yuki menembak kepalanya sendiri, Yuno masuk ke dalam ruangan dengan senjata curian, menembak kepala dan dada Kuruso beberapa kali. Meskipun demikian, Kuruso berhasil selamat, sedangkan Yuki dan Yuno berhasil melarikan diri. Karena penyerangan itu, kini Yuki dan Yuno menjadi buronan pihak kepolisian. Hal ini memang sudah direncanakan oleh Kuruso. Kuruso menjadi lebih mudah melacak keberadaan Yuki dan Yuno berkat Mirai Nikki-nya, yakni buku harian pelacakan. Bersembunyi di rumah sakit, Yukiteru dan Yuno melihat istri Kuruso dari kejauhan dan mengikutinya ke dalam. Tetapi mereka jatuh ke dalam perangkap yang telah dipasang oleh Minene. Ternyata Minene memutuskan aliansinya dengan Kuruso dan bersekutu dengan Yuki dan Yuno. Di sini Minene memperkenalkan mereka kepada istri dan putra Kuruso yang sedang disandra. Minene juga mengungkapkan bahwa Kuruso telah menawarkan untuk membantunya menghindari pihak berwenang dengan imbalan janji di mana jika Kuruso harus memenangkan game survival ini. Sehingga Kuruso bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi putranya yang sedang sakit. Nah guys, jadi satu persatu terungkap nih, sebenarnya para pemain ini memiliki tujuannya sendiri. Makanya mereka sangat antusias untuk memenangkan game survival life ini meskipun harus mengorbankan nyawa orang lain. Sementara itu, kepolisian Sukarami berkumpul di luar rumah sakit. Segera diikuti oleh Kuruso yang diperban. Minene memanggil Kuruso untuk mengajukan tuntutan. Tapi Kuruso tidak mendengarkannya dan bersikukuh bahwa satu-satunya harapan putranya yang sekarat adalah dengan ia memenangkan game ini dan menggantikan Deus Ex Machina sebagai dewa ruang dan waktu. Kuruso pun mengirim pasukannya untuk menyerbu rumah sakit. Yuki berhasil diringkus oleh polisi, tetapi Yuno muncul dan mengancam akan membunuh istri dan anak Kuruso dengan granat yang ia pegang. Hingga akhirnya Kuruso melepaskan Yuki. Sementara itu, Minene bertemu dengan Masumi Nishijima dan memborgol dirinya. Minene menceritakan bahwa selama ini ia berhasil lolos dari kepolisian karena dibantu oleh Kuruso. Untuk itu, hak Kuruso mengurus kasus Yuki dan Yuno dicabut. Kini Kuruso terdesak dan mengungkapkan permintaan terakhirnya kepada Minene untuk menjaga putranya sebelum merusak Mirai Nikki-nya dan menghilang.